A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekarang saya menemukan satu video yang dimana ini menjadi bukti valid kenapa Ustadz Syafiq Riza Basalamah dibubarkan oleh Banser. Kenapa Banser kemarin ketika dia melaporkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ke polisi memberikan pernyataan kalau Ustadz Syafiq itu mengganggu kenyamanan mereka, kesenangan mereka, ya, mengganggu kenyamanan katanya. Seperti ini videonya. Amarah-amarah dari sahabat Banser. Sahabat dari GPA Kecamatan Gunung Anyar terutama tidak ingin apapun dan siapapun yang bersikap provokatif, bersikap memecah belah dan merusak kenyamanan kami. Kenyamanan apa? Saking nyamannya kalian dangdutan begitu ya. Saking nyamannya kalian mengatasnamakan pengajian umum, kalian joget di situ nyaman itu ya. Joget-joget dengan biduan itu nyaman bagi kalian ya. Ya. Menjaga-jaga majelis salawat yang jingkrak-jingkrakan nyaman bagi kalian. Menjaga majelis salawat yang ada bentrokannya, yang ada pacarannya, yang ada ciuman-ciumannya, sampai diviralkan itu. Dimasukkan layar lebar, itu nyaman bagi kalian ya. Sedangkan kepada pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang ada di dalam masjid, tidak ada perempuan, tidak ada ikhtilat, dan tidak ada keributan, tidak ada sound yang begitu mengganggu orang lain, kalian tidak nyaman dengan itu. Kemana akal pikiran kalian? Ya, jelas di situ ya, mereka itu mengaku kalau Ustadz Syafiq itu mengganggu kenyamanan. Kenyamanan apa kalau bukan kenyamanan pesta ria dalam dangdut-dangdutan di dalam pengajian? Berkedok pengajian, tetapi kalian malah dangdut-dangdutan, ngundang biduan, joget-jogetan, sana-sini. Kalau bukan itu apa? Kenyamanan apa? Apa yang kalian anggap nyaman yang diusik oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah? Ya, heran. Saya di sini heran. Bener-bener heran, super heran. Kalau masalah perbedaan, Ustadz Syafiq Riza Basalamah sudah memberikan pernyataan di videonya. Bahkan Ustadz Syafiq menyebut NU dan Muhammadiyah. Dan di situ Ustadz Syafiq memberikan pesan bahwa untuk menanggapi perbedaan ini, maka jangan sampai kedua organisasi ini menjadi penyebab perpecahan. Iyalah, bahasanya kayak gitu. Antum kalau rukuk baca apa? Nama subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Oh, NU berarti antum. Loh, mana? Iya, kenapa? Kalau ana subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli Muhammadiyah. Padahal dua-duanya ini sunnah aja mah. Makanya tadi ada amal, antum perlu belajar. Kalau tadi antum mengatakan terbiasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh, ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh. Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Ustadz Syafiq memesankan seperti itu. Dan nanti akan saya bahas videonya. Dan sekarang kita fokus kepada satu video yang dimana ini bisa ditengari kalau penyebab Ustadz Syafiq Riza Basalamah dibenci atau dibubarkan pengajiannya oleh Banser ini. Coba kita simak. Dan apa hukum berselawat yang dilakukan? Apakah dibenarkan dalam syariat Islam? Jadi kalau sholawat dilakukan seperti pantun, seperti syair jemaah, insya Allah nggak ada masalah. Betul. Puji-pujian buat Rasul SAW itu ada. Tapi kalau dilakukan sekarang ini udah ada sholawat dangdutan. Nanti ada rock lagi sholawat. Ada model musik jazz bersolawat. Apa? Enggak. Ini ibadah. Tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kekhusyuan. Betul. Perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Tapi kalau kita mau kita sambil nyetir mobil, kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan pakai yang apalagi ada yang sambil berjoget jamaah. Maka tolong kita ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Betul. Ini penyebabnya Ustadz Syafiq dibenci. Karena dia mengajak orang untuk sholawatan tanpa joget-joget. Sedangkan mereka, kaum-kaum ini para pejoget semua. Ya, kaum-kaum ini para pejoget. Majelis sholawat, tapi isinya joget. Ya Habibi, Habibi.
majelis sholawat pakai bendera besar-besaran, joget, bentrok sana sini, perang, tawuran. Maca salawat yang doa aturan. Ojo tawuran, ojo tawuran, koyok lanang. Maca salawat. Mabuk, pacaran, ciuman, ditampilkan di layar besar. Itu yang dikritik oleh Ustadz Syafiq. Sampai-sampai dia dibenci. Ya, mengaku paling cinta kepada Nabi Muhammad sampai membuat majelis sholawatan, gedubreng sana sini, majelis sebanyak-banyak orang di situ berdiri joget-jogetan di bawah, gini-gini di bawah, ada yang sampai mabok. Ternyata kalian di situ bukan cinta kepada Nabi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan salam sejahtera untukmu ya Nabi Muhammad, joget-joget. Salam sejahtera Nabi Muhammad, begini-begini. Apa itu? Ajaran model apa itu? Kalian kepada guru kalian di kelas, di sekolah saja, cium tangan. Assalamualaikum, dicium tangan guru kalian. Tapi ketika kalian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad gini-gini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera untuk kamu ya Rasulullah. Kemana adab kalian? Siapa yang ngajarin? Ali Gondrong yang ngajarin. Hah? Siapa yang ngajarin kalian begitu? Allah. Pantas saja kalian benci kepada Ustadz Syafiq Rijaba Salamah. Karena beliau seperti ini dia. Menyinggung kalian. Bersikap memecah belah dan merusak kenyamanan kami. Kenyamanan apa? Dengan musik dangdut. Katanya juga tolol orang yang tidak mengkoplo sholawatan itu. Siapa yang ngomong? Kapten, Gus Kapten itu. Siapa nama aslinya itu? Saya tidak tahu. Mendelik dia membahas saya. Sekarang sholawat banyak yang dikoplokan. Loh, uteke cacah iki lho wis koplo kabeh tolol. Ora dikoplokne ya piye? Lho niki kita ini sholawat bergembira. Terus anak sing komentar, "Sholawatan apa kok gak pernah nangis?" Loh, dhewe sholawatan iki kudu senyum, kudu gembira, ndak bareng nangis. Masa dhewe sambat kalih Kanjeng? Dia awalnya berangkat dari satu perguruan pencaksilat, salah satu perguruan pencaksilat. Dia pendiri dari salah satu perguruan pencaksilat ini. Tapi semakin kesini nuwun sewu, hatinya mulai terkikis. Hati apa yang terkikis? Apakah karena saya tidak percaya terhadap karomah-karomah ngibul itu? Kue mondok oncok. Saiki urusan ngene iki Kanjeng Nabi yang hadir bukan Nabi ning majelismu goblok. Kalau teorinya seperti itu boleh. Tetapi apakah Anda mau kalau saya tantang? Dan ini nuwun sewu, dia berani mengomentari salah satu ulama Indonesia yang sudah jelas tentang kewaliannya. Wali halu. Makam Nabi Muhammad bergetar, terbelah, bangkit dari kubur, cium lutut. Itu yang disebut karomah. Tolol. Ya, katanya dia ngomong di media sosialnya, orang yang tidak mengkoplo sholawat tolol. Kalian yang tolol. Sholawat di koplo-koplo jadi joget orang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Joget sana sini. Dorong-dorongan, bentrok tawur di bawah. Lebih baik orang yang joget-jogetan di acara konser daripada di acara sholawatan. Nanti saya berekspresi seperti ini disangka saya nantang. Saya memang nantang ajaran kalian. Mau dicari di kitab kuning sebal apapun, warna apapun kitabnya, kuning, biru, kelabu, hijau, biru, ungu, semua warna kitab, cari di kitab kuning untuk mengajarkan kita bersolawat dengan koploan joget-jogetan. Dan ada fatwa yang membenarkan itu. Kalian selama ini bravo banser, bravo banser, bravo banser, bravo banser, wahabi terus. Bansernya seperti ini, jogetan sama biduan, peluk-pelukan sama biduan. Kalian sangat berani getol membahas Ustadz Syafiq Rijaba Salamah, tapi kalian takut membahas sholawatan seperti ini. Takut kalian mengkritiki sholawatan seperti ini. Hah? Apa gak ada isi kepala kalian? Kemana isi kepala kalian? Atau sama hati-hati kalian juga sudah tidak ada isinya? Benar kata Nabi Muhammad, apabila manusia itu sudah rusak hatinya, maka sulit untuk dibenarkan. Bahkan nasihat selembut sutra pun akan dianggap seperti tusukan jarum bagi mereka. Karena apa? Hatinya banser di bravo-bravokan. Yang bravo tuh Kokam Muhammadiyah. Pengajiannya Ustadz Firanda dijaga sama Kokam Muhammadiyah. Pengajiannya Ustadz Khalid Basalamah dijaga. Pengajian Ustadz Syafiq dijaga. Diamankan. Tidak ada Kokam Muhammadiyah membubarkan mereka.
Ya, bahkan FPI pun saya tidak tahu apakah ada berita atau enggak. FPI tidak pernah membubarkan kajian-kajian salafi. Banser, si paling penjaga NKRI. Joget-jogetan dengan biduan. Nanti ketika saya membahas seperti ini, oh Harry Pras sok suci bahas. Banser lagi joget-jogetan. Saya bukan merasa sok suci. Tapi saya tahu harus membela siapa. Saya tahu siapa yang mengajarkan hak dan batil. Ya, sampai-sampai saya nantang kalian. Kalau kalian semua menemukan satu saja video kajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ada dangdutan di dalamnya, ada jejingkrakan di dalamnya, ada gedombrengan di dalamnya yang mengganggu jalan, mengganggu fasilitas umum, sampai-sampai terlihat ada orang pacaran di dalamnya, cium-ciuman, penggal leher saya. Kalau kalian menemukan ada orang pacaran di dalam kajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, mau sampai kapan kalian keras? Oh, Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu tidak benar terus loh. Ada video-video yang kesalahan dia. Manusia tidak lepas dari salah dan khilaf. Biar kalian tahu itu. Apa perlu diajari kalau manusia itu tidak maksum? Ustadz Syafiq Riza Basalamah pernah salah dia menyebutkan dalil. Pernah salah dia menyebutkan suatu fatwa dari ulama. Ustadz Syafiq bukan nabi. Ya, bisa salah, bisa lupa, hafalannya bisa berkurang, bisa menguat, bisa melemah. Beliau bukan orang maksum. Bisa khilaf juga. Wajar misalkan beliau salah menyebutkan dalil. Wajar. Tapi kesalahan beliau tidak sefatal mereka yang membuat pengajian, berkedok pengajian saja. Tetapi isinya ada dangdutan, ada joget-jogetan. Ya, ada orang yang mengadakan majelis solawat, bersolawat kepada Nabi Muhammad tapi geol-geol pantat. Dengan menggunakan celana ketat, geol-geol. Sallallahu alaihi Muhammad katanya. Itu yang kalian anggap benar. Kapan kalian punya mental untuk berani membahas itu? Meluruskan hal itu. Semoga kalian semua bisa berpikir, ya, bisa berpikir, bisa menggunakan hati nurani, bisa melihat kebenaran. Toh apabila memang Ustadz Syafiq Riza Basalamah pernah mengucapkan suatu kesalahan, ya, lupa tentang dalil dan lain sebagainya, wajar dia manusia. Tetapi selama saya mengikuti kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah, tidak ada satupun beliau mengajarkan kita untuk menjadi orang jahat, untuk joget-jogetan di majelis. Berbeda dengan kaum yang sebelah, yang dimana jelas ngajak santri-santrinya, ngajak jemaahnya untuk jejingkrakan bareng-bareng. Na'udzubillahi min dzalik.